Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan tutorial dari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat template di Affinity, yang nantinya template untuk icon ini. Sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat iconnya di Affinity. Langsung aja kita bikin dari template yang sudah dibuat. Nah, jika kalian tidak punya template ini, kalian bisa download di video yang sebelumnya. Di video sebelumnya dijelaskan bagaimana pembuatan template ini dan dijelaskan kenapa menggunakan template. Oke. Template ini berukuran 32 x 32 pixel. Nah, ini 32 dengan nama dengan warna sRGB. Ini bisa diganti sesuai pengaturan kalian, bisa menggunakan Adobe RGB dan lain-lain. Nah, saya menggunakan ini aja untuk menyesuaikan. Nah, di sini saya untuk icon ditempatkan di atas ini, seleksi layar yang ini untuk icon khusus. Nah, untuk pembuatan icon usahakan menggunakan shape dasar seperti kotak, lingkaran, atau shape-shape lainnya. Usahakan jangan terlalu banyak menggunakan pen tool seperti ini. Jangan terlalu banyak menggunakan pen tool. Usahakan sebisa mungkin menggunakan shape ini, shape dasar. Nah, oke, lanjut aja. Pertama, kita atur snappingnya. Nah, untuk saya biasanya mengatur snapping seperti ini. Snap to grid, width. Nah, ini paling penting, 2. Dan ini bisa ditambahkan. Ini agar kita bisa snap ke setiap objeknya. Kalau saya biasanya ini 2, semuanya ini di checklist, kecuali yang ini. Ini tergantung kebutuhan. Jika ini di checklist, dia akan memaksa setiap objek berhenti di pixelnya seperti ini. Jika ini tidak aktif, kita masih sedikit bebas mau dimana dimananya. Nah, seperti ini, kita bisa di tengahnya. Tapi jika ini aktif, kita dipaksa akan berhenti di tiap gearnya. Oke. Pertama kita membuat style outline saja untuk icon dasar. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membuat grid, fill, dan flat. Atau mungkin style-style lain juga kita akan explore lagi. Mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Oke, di sini kita membuat icon-icon dasar saja untuk UI. Pertama kita bikin untuk file manager mungkin ya, dokumen icon. Kita buat dari sini kotak ini, kita buat lagi. Nah, untuk pembuatan icon pixel perfect, yaitu setiap kotak ini dia harus terisi penuh, tidak boleh sampai seperti ini berhenti di tengah. Jika kita lihat sini, nah dia akan blur di sini. Itulah sebabnya harus diisi penuh. Syarat dasar untuk pixel perfect seperti itu. Nah, bagaimana dalam pembuatan icon? Biasanya secara paling mudah adalah menggunakan stroke ukuran genap. Jika artboard di ukuran genap dan berhenti di titik ini. Nah, seperti ini. Penempatannya harus di tiap grid ini. Nah, bagaimana jika menggunakan seperti ini satu? Kita harus bisa menyesuaikan. Berarti penempatannya harus di tengah grid sini. Nah, seperti ini. Karena agar ini terisi penuh. Ini pixel perfect. Jika seperti ini, dia akan blur di kiri dan kanannya. Makanya harus diisi 2. Oke, lanjut. Nah, jika kita lihat sini sudah kotaknya sudah
terisi semua. Jika kita lihat juga semuanya udah kotak sempurna, tajam warnanya itu. Nah, selanjutnya kita atur ini, add, ini hapus aja, nggak usah. Simpelnya untuk folder seperti ini sudah bisa. Tapi jika kalian ingin menghiasnya lagi, kalian bisa explore, atau kalian ingin mengubah bentuknya seperti ini. Ini pakai corner tool ya, shortcutnya C, bisa tarik seperti ini. Nah, atau yang ini yang ditarik untuk folder contohnya, dan ini untuk contoh berkas atau file di dalamnya. Nah, ini kita naikkan sedikit. Atau yang mungkin yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita duplikat, yang ini kita hapus. Nah, oke. Ini satu udah jadi untuk folder, atau kita mau add seperti ini bisa. Kurang cocok, seperti ini aja. Atau ini mau dibuat lekungan semua untuk tiap sudutnya. Perlu diperhatikan juga, usahakan tiap lekungan ini sama ukurannya. Jika contoh 1,5 semua seperti ini. Nah, ini juga kurang nih, 1,5. Nah, seperti ini. Usahakan ini semuanya sama. Oke, udah selesai untuk folder. Kita lihat, kita ataskan lagi dikit. Nah, ini udah di tengah ya penempatannya. Selanjutnya kita buat pin lokasi. Nah, kita gunakan lingkaran. Untuk ukurannya agar tetap, gunakan shift seperti ini. Dan untuk agar tetap di tengah, gunakan CTRL dan shift. Nah, dia akan tetap seperti ini di tengah. Kita seleksi lagi, ubah ke atas, ubah ini jadi objek layer, convert to curve. Ini kita tarik ke bawah aja, word snap, ini kita tarik sesuaikan, ini juga. Nah, seperti ini. Kita buat lagi lingkaran di sini. Nah, ini untuk lokasi pin. Perlu diperhatikan, untuk Pixel Perfect dia hanya akan bekerja di garis horizontal dan vertikal. Jika dia putar seperti ini, bulat, dia tidak akan Pixel Perfect. Kita lihat, nah pasti akan buruk seperti ini. Tidak usah dipedulikan, emang seperti itu. Nah, udah dua. Mungkin kita akan membuat 4 icon aja di sini ya. Sisanya kita hapus. Ini layar ini kita unlock, hapus. Satu lagi nih belum. Terus yang gridnya ini hapus. Nah, kita buat segini aja. Kita ubah nih outputnya menjadi segini. Di select layer, nggak bisa ya.
Oke, kita lihat ini ukurannya 82 kali 82 pixel. Kita ubah di dokumen jadi 82 kali 82. Oke. Oh, ini jangan di resize ya, 82. Oke, menyesuaikan. Kita lihat ini, kita tinggal hapus aja ini yang tidak diperlukan. 2, 3, 4. Nah, di sini sampai paling bawah kita hapus. Ini hapus. Oh, sepertinya tidak bisa dihapus. Oh, bisa. Ini kita hapus semua. Nah, ini ubah namanya 1, 2, 3 dan ini 4. Oke, kita lanjut lagi pembuatannya. Ini aktifkan lagi, ini kita kunci lagi semua. Oke, selanjutnya kita membuat user. Duplikat CTRL-J, tarik ke bawah seperti ini, ubah jadi curve. Ini udah ya, di sini layer convert to curve, CTRL enter. Kita break, hapus bawahnya. Nah, ini untuk user. Mungkin kegedean ya. Nah, segini pas. Dan satu lagi kita buat padlock, kunci gembok. Ini gunakan corner tool di sininya, kita tarik semua ke bawah seperti ini. Nah, di setiap sudutnya kita samakan lagi 1,5 seperti ini. Atau mau dikasih tambahan di sini bisa lingkaran seperti ini buat kuncinya. Ini kita break aja. Nah, jika ada bug seperti ini tinggal tarik aja nih, besarin dikit. Nah, udah. Perlu diperhatikan ukuran setiap stroke itu harus sama ya. Ini kita menggunakan 2 pixel semua. Jika semisal ingin menggunakan 2 stroke, berarti gunakan semua maksudnya 2 jenis. Contohnya seperti ini. Untuk yang di dalam seperti ini kita akan menggunakan 1,5 mungkin atau 1. Nah, jika yang seperti ini semua. Jadi untuk yang di dalam objek sini semua 1 gitu. Atau mungkin di sini ada lagi seperti jika dokumen mungkin ada kayak teks. Duplikat, bawahin. Nah, seperti ini contoh aja. Nah, jika seperti ini semua. Jika ada 1. Tapi jika ingin menggunakan 1 jenis stroke, gunakan aja 1 semua. Berarti kita gunakan 2 pixel. Nah, ini terlihat lebih seimbang gitu. Oke, ini pertama. Kedua yang harus diperhatikan adalah di sini ada beberapa grid ini, grid line yang udah dibuat kemarin. Grid line ini berfungsi
untuk icon yang berdiri kita ada punya patokan yang ini, patokannya kita yang ini. Tapi untuk icon yang tidur dia patokan yang ini nggak bisa jadi patokan tetap, bisa aja bisa berubah. Kayak misal ini dia nggak pas di sini kan, nggak seperti ini, karena harus juga melihat bentuk dari icon itu sendiri visualnya. Dan ada lagi untuk yang ini di saya sendiri. Jika saya untuk icon yang lurus seperti ini nih, saya tidak menempatkan di garis ini, tapi di dalam garis ini. Tapi jika yang melengkung seperti ini, saya tempatkan pas di garisnya, atau kita buat agar keluar. Ini berfungsi untuk ini kita di luar ya, kita masukin dulu ke dalam. Nah, ini fungsinya untuk agar icon kita terlihat seimbang. Ini contohnya. Jika kita lihat semua ikonnya dimasukin ke dalam kotak, ikonnya mungkin akan terlihat kurang seimbang. Nah, seperti ini. Ukuran kotak akan terlihat lebih besar daripada lingkaran. Padahal ini kita mempunyai ukuran yang sama ya, 26 pixel. Ini 26 pixel. Tapi kotak terlihat lebih besar. Nah, inilah kenapa saya membuat guideline ini, agar yang lingkaran disimpan lebih besar. Nah, di sini. Nah, jika kita lihat, nah ini terlihat lebih seimbang. Itulah kenapa untuk yang melengkung saya tempatkan pas di guideline. Tapi untuk yang ini, yang lurus-lurus seperti ini, saya tempatkan di dalam, tidak di pasnya, agar ikonnya terlihat seimbang. Nah, ini pertama. Kedua, icon ini kita harus di expand. Nah, kita seleksi aja semua. Kita di layer, expand stroke ini. Nah, ini udah semua. Usahakan kita lihat yang ini, yang ini, yang ini. Dia icon dia objek saling tertimpa seperti ini. Nah, objek saling tertimpa seperti ini usahakan di add, dijadikan satu objek. Nah, kita perhatikan. Oke, udah. Nah, jika seperti ini tidak usah, karena dia tidak saling timpa. Nah, sama seperti ini saling timpa, kita add. Dan juga ini saling timpa, kita add. Usahakan seperti itu. Nah, setelah di expand mungkin kita bisa ubah-ubah warnanya seperti ini, atau ingin menggunakan gradiasi, kita gunakan ini fill tool, kita tarik ke atas dari sini ke sini. Warna atasnya kita warna sedikit terang, yang bawahnya lebih gelap ya, warna merah. Atau mungkin nah, seperti ini. Ini juga sama. Kita lihat di swatches, atas biru, bawah ungu. Tarik lagi, atas biru, bawah ungu. Tarik lagi, atas biru, bawah ungu. Salah, atas biru, bawah ungu. Nah, sebenarnya ini udah beda lagi stylenya. Dia outline tapi dengan gradient color. Oh ya, di sini kita lihat. Nah, di sini nih ada masalah. Kita hapus dulu. Nah, oke, udah. Terus bagaimana untuk pengeksportannya?
Untuk eksportannya kita tinggal di export persona. Di sini kita ubah namanya, contoh ini dokumen. Ini location, user, dan ini payload. Oke, di sini saya udah atur semuanya ke format SVG, PNG, dan apalagi sini ada IPS dan JPEG. Nah, kita ekspor 5 ini. Kita simpan di mana aja, di desktop contohnya. Kita bikin folder baru. Example. Ini untuk yang outline. Gradient. Oke, kita ekspor di sini. Tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat. Ini di desktop example. Nah, di sini kita ada beberapa ukuran, beberapa file dan PNG dengan beberapa ukuran sini. Oh iya, ada salah. Usahakan kita ini hapus dulu ya, hapus. Dan ini kita keluarkan semua, ini hapus, baru kita paste. Nah, seperti ini, baru kita ekspor. Ekspor lagi di sini, ini refresh aja semua, ekspor. Usahakan seperti itu. Kita hapus dulu semua layarnya, jadi ini tidak ada layar satupun, semuanya ada di luar. Nah, jika sudah, kita periksa lagi. Nah, ini hasilnya. Kita lihat. Nah, ini. Nah, kita lihat pixel perfectnya apakah berubah. Kita lihat di ukuran yang sama aja, 32 pixel. Untuk yang ini kita lihat. Nah, dia masih pixel perfect ya. Tidak pecah untuk garis-garis lurusnya. Oke. Kita lihat yang SVG-nya. Kita lihat semua. Nah, dia nggak berubah jadi image, jadi pixel ya, masih bentuk vektor. Nah, mungkin masalahnya bakal ada di IPS. Kita lihat yang IPS. IPS kalau tidak salah dia nggak bisa nggak bisa ngebuat jadi vektor. Kita lihat, kan IPS akan ada berantakan di sini. Ini dia masih bentuk, nah berantakan ya. Mungkin saran saya untuk IPS, jika ingin untuk IPS jangan gunakan ini. Ini emang permasalahan di aplikasi, jangan gunakan gradient. Kita gunakan aja satu warna. Kita ekspor yang IPS aja ya. Ini di sini. Save. Nah, di sini ya. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Dia baru benar. Cukup sekian tutorial ini untuk dasar pembuatan icon. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengconvert icon-icon ini dari yang bentuknya pertama ini outline, kita ubah jadi blip, flat, dan juga outline mungkin ke depannya. Nah, tinggal tunggu aja video selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Bisa tanyakan di komentar atau di Instagram saya di Nix Design. Ini salah, Nix DSGN. Bisa ditanya di sini. Nah, jika ini ditanyakan, saya aktif di Instagram ini. Cukup sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.